Hai guys, sobat teman-teman pemirsa, jumpa lagi dengan saya Kipelet Asmoro. Saat ini saya Kipelet Asmoro akan menyampaikan kisah mistis ritual Doti. Cerita ini dari narasumber kita Pandia. Jadi kejadiannya 3 tahun yang lalu, saat itu Pandia baru lulus SMA dan kemudian dia mendaftar kuliah, keterima di sebuah universitas di kota Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Jadilah 3 tahun lalu Pandia jadi masuk kuliah sebagai mahasiswa baru di universitas di Makassar itu. Nah, di universitas itu Pandia bertemu dengan teman satu kuliah namanya Guntur. Nah, Pandia dan Guntur kuliahlah di universitas yang sama, di jurusan yang sama. Nah, saat itu setelah libur semester, Pandia nggak pulang ke Bekasi. Ya, Pandia ini aslinya orang Bekasi, dia nggak pulang ke rumah orang tua jadi Bekasi, tapi tetap tinggal di kosannya di Makassar. Guntur mengajak Pandia, ayo kita jalan-jalan liburan ke Bulukumba. Ngapain, kata Pandia. Jadi Guntur yang tertarik dengan hal-hal mistis cerita. Berdasarkan riset yang sudah saya lakukan, Bulukumba itu terdapat suku Kajang. Di Bulukumba, Sulawesi Selatan itu ada suku Kajang. Suku ini masih hidup sangat sederhana dan tradisional. Mereka selalu mengenakan pakaian warna hitam dan tidak pakai alas kaki. Nah, mereka terkenal dengan ritual yang disebut Doti. Ritual Doti itu kalau di sini semacam ritual santet. Jadi mereka menggunakan media foto yang telah di belakang foto itu sudah ditulis nama target, kemudian mereka siapkan ayam putih dan segelas air putih. Nah, ayam putih dihadapkan ke gelas air putih, kemudian dibaca-bacakan mantra, nanti ayam putihnya mati dan gelas air putih itu airnya akan jadi merah. Nah, berangkatlah mereka pada hari libur itu ke Bulukumba. Dari Makassar mereka berangkat ke Bulukumba ya sebagai backpacker. Sampai di Bulukumba, mereka sampailah di kawasan pemukiman suku Kajang. Kemudian mereka bertamulah ke Amatoa. Amatoa itu adalah kepala suku Kajang sekaligus sesepuh suku. Kemudian berbincang-bincang sambil berkenalan. Nah, setelah bertemu dengan Amatoa, agak kecewalah Guntur karena dia tidak mendapati di situ ada ritual Doti. Akhirnya mereka dari situ disiapkan sebuah rumah tamu, untuk rumah yang sederhana untuk tamu menginap di situ. Nah, pada saat mereka meninggalkan Amatoa, kemudian Guntur berbisik ke Pandia, nama asli Amatoa. Pandia langsung menegur Guntur, nggak baik begitu, gitu. Nah, kemudian tinggallah mereka dari siang itu sampai malam itu mereka istirahat. Kemudian besok paginya saat bangun, kagetlah Pandia karena dia melihat Guntur saat itu sudah berdiri di depannya. Dia pakai baju tapi nggak pakai celana, terus kayak ketawa-ketawa sendiri, udah kayak gila gitu. Kemudian habis itu Guntur keluar rumah, lari-larian keluar rumah. Kagetlah Pandia, ditariklah Guntur ke dalam rumah. Lu ngapain Tur? Guntur masih belum sadar. Akhirnya ditamparlah oleh Pandia. Dar! Guntur kaget dan marah. Kenapa kamu mukul saya? Kemudian Guntur lihat ke bawah. Oh, dia sadar dia nggak pakai celana. Oh, gue bisa nggak pakai celana? Lu jangan bikin malu lah Tur. Demikian kata Pandia. Akhirnya mereka menjalani hari kedua. Mereka bantu-bantu di situ. Ada bantu-bantu penduduk bercocok tanam gitu ya. Nah, di hari kedua ini saat mereka bersosialisasi dengan penduduk, ikut bantu-bantu bercocok tanam. Nah, Guntur ada melihat di situ ada wanita cantik. Kemudian Guntur bisik sama ke Pandia, tuh cewek cakep banget men.
Aduh, gue pengen bawa pulang. Pandia kembali menegur Guntur. Nggak baik begitu. Ini nggak sopan seperti itu. Jangan begitu tuh. Demikian tegur Pandia. Nah, kemudian setelah selesai itu, mereka kembali lagi ke rumah tamu. Nah, sampai bermalam mereka. Nah, menginap lagi. Besok paginya bangunlah Pandia. Pas saat Pandia bangun, dia kembali melihat Guntur sudah Guntur tidak pakai celana dan dari kemaluannya sudah keluar darah. Kagetlah Pandia, kemudian dia kaget karena kok bisa seperti itu. Dia menghadaplah ke Amatoa. Nah, pada saat dia ke Amatoa, dia melihat di Amatoa itu sedang melakukan ritual doti. Jadi di Amatoa itu sudah ada ayam putih yang sudah mati, ada gelas yang udah jadi warnanya merah, dan ada foto Guntur di situ. Kagetlah, berarti temannya si Guntur ini sudah diritualkan doti. Kagetlah amat si Pandia, kemudian dia minta maaf lah. Kenapa? Terus dia bilang, mohon maaf Amatoa, teman saya ini kenapa ya bisa seperti itu. Jadi yang pertama alasannya karena si Guntur hari pertama tuh udah gak sopan karena menyebut nama asli Amatoa, karena Amatoa tidak boleh disebut nama aslinya. Yang kedua, pada hari kedua Guntur nyebut soal cewek itu cantik mau gue pulang, itu tidak boleh. Kebetulan wanita itu mendengar dan wanita itu masih saudara dari Amatoa. Nah, akhirnya Guntur si Pandi minta maaf ke Amatoa. Terus Amatoa dan minta supaya Guntur tetap hidup. Akhirnya Amatoa bilang, segera saat ini juga kalian pergi dari sini. Sebelum matahari terbenam, kalian sudah tidak boleh ada di sini. Karena kalau sampai matahari terbenam kalian masih di sini, ya kalian tidak bisa lagi keluar dari tempat ini hidup-hidup. Akhirnya pergilah Pandia, dia langsung beres-beres barang-barang dia dan Guntur. Kemudian ditamparlah si Guntur yang belum sadar juga. Sadarlah Guntur, "Puar, kenapa kamu tampar saya?" Akhirnya, "Lihat celanamu. Kamu tadi saya sudah ketemu sama Amatoa bilang kita harus segera pergi dari sini karena kalau sebelum matahari terbenam kita masih di sini, kita berdua bisa nggak selamat, nggak bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup." Akhirnya Guntur menurut sama Pandia, mereka pergilah dari Bulukumba itu kembali ke kosan mereka di sekitar kawasan kampus di Kota Makassar. Nah, setelah itu mereka tiba di sana dengan selamat dan setelah itu tidak ada kejadian-kejadian seperti itu lagi dan mereka bisa menjalani kehidupan biasa dengan baik dan normal dan selamat sehat-sehat seperti biasa. Ya, demikian dari saya Kipelet Asmoro, kisah mistis ritual doti. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar dan share ya. Terima kasih.